Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang dari Prodi Manajemen kelas Manajemen 20B. Izin memaparkan tentang penyelesaian sengketa bisnis dari mata kuliah Hukum Bisnis yang diampu oleh Ibu Christina Anissa. Materi penyelesaian sengketa bisnis ini akan dipaparkan oleh saya sendiri, Aurelia Rida Effendi, dengan NPM 20.01.01.0051 dan bersama dengan Mbak Aristawati Laili Rafidah dengan NPM 20.01.01.0077. Yang pertama sendiri ini ada pengertian dan urgensi alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa sendiri secara konvensional dilakukan melalui sebuah badan yang disebut dengan pengadilan. Namun, semula memang ada badan-badan penyelesaian sengketa yang bukan pengadilan. Ini mendapat reaksi dari berbagai pihak dengan tuduhan sebagai peradilan sempalan. Namun kemudian sejarah juga membuktikan bahwa memang ada kebutuhan yang nyata terhadap alternatif penyelesaian sengketa yang bukan pengadilan, sehingga badan-badan alternatif penyelesaian sengketa sudah diterima secara tegas oleh hukum dimanapun. Alternatif penyelesaian sengketa, khususnya sengketa bisnis yang sangat populer adalah penyelesaian sengketa lewat lembaga arbitrase baik nasional maupun internasional. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, sengketa adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara kelompok atau organisasi terhadap suatu objek permasalahan. Untuk yang selanjutnya, ini ada model-model alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama ini ada arbitrase. Pengertian dari arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata swasta di luar pengadilan umum yang didasarkan pada kontrak arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, di mana pihak penyelesaian sengketa tersebut dipilih oleh pihak yang bersangkutan, yang terdiri dari orang-orang yang tidak berkepentingan dengan perkara yang bersangkutan. Orang-orang mana akan memeriksa dan memberi putusan terhadap sengketa tersebut. Arbitrase sendiri memiliki prinsip-prinsip hukum yang ada beberapa. Yang pertama ini ada efisien, lalu accessibility. Yang selanjutnya ada proteksi hak para pihak, final binding, adil, sesuai dengan sense of justice dalam masyarakat, dan yang terakhir ada kredibilitas. Untuk model alternatif penyelesaian sengketa yang kedua ini ada negosiasi. Adalah suatu proses tawar-menawar atau pembicaraan untuk mencapai suatu case terhadap maslahat tertentu yang terjadi di antara pihak. Negosiasi ini dilakukan jika yang pertama telah ada sengketa antara para pihak, yang kedua belum ada sengketa karena masalahnya belum pernah dibicarakan. Negosiasi yang sederhana dalam negosiasi yang hanya dilakukan oleh para pihak, dan sedangkan negosiasi kompleks melibatkan seorang negosiator khusus, misalnya lawyer sebagai negosiator, di mana masing-masing mempunyai negosiatornya sendiri. Untuk yang selanjutnya ini ada mediasi. Adalah suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak, yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak. Tugas-tugas pokok dari mediator adalah menciptakan forum-forum seperti menggunakan rapat, mengumpulkan dan membagi informasi, memecahkan masalah, mengusulkan keputusan atau solusi yang belum ditemukan. Yang selanjutnya ini ada konsiliasi. Konsiliasi sendiri mirip dengan mediasi, yaitu merupakan suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak, yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa secara memuaskan kedua pihak. Yang membedakan antara mediasi dan konsiliasi sendiri adalah kewenangan dari mediasi untuk mengusulkan penyelesaian sengketa, hal mana paling tidak secara teoritis tidak dimiliki oleh seorang konsiliasi.
Yang kelima ini ada pencari fakta. Adalah suatu proses yang dilakukan oleh seorang atau tim pencari fakta, merupakan pihak yang independen atau hanya sepihak untuk melakukan proses pencarian fakta terhadap suatu masalah yang akan menghasilkan rekomendasi yang tidak mengikat. Tugas-tugas dari para pencari fakta sendiri adalah mengumpulkan fakta, memverifikasi fakta, menginterpretasi fakta, melakukan wawancara, melakukan dengar pendapat, menarik kesimpulan tertentu, memberikan rekomendasi, dan yang terakhir adalah mempublikasi bila diperlukan. Untuk model-model alternatif penyelesaian sengketa yang ke-6, ini ada mini trial. Mini trial ini adalah pengadilan mini dalam sistem pengadilan swasta untuk menyelesaikan, memeriksa, dan memutuskan terhadap kasus-kasus perusahaan. Kasus yang dilakukan oleh orang yang disebut dengan manajer yang diberi wewenang untuk menegosiasi suatu settlement di antara pihak-pihak yang bersengketa. Yang ketujuh ini ada ombudsman. Ombudsman merupakan seorang pejabat publik yang independen yang diangkat atau biasanya diangkat oleh parlemen untuk melakukan kritik, investigasi, publikasi terhadap kegiatan administrasi pemerintah, tetapi bukan untuk membatalkan atau menyatakan batal terhadap kegiatan tersebut. Yang kedelapan ada penilaian ahli. Penilaian ahli terhadap kasus-kasus yang rumit dan memerlukan tenaga ahli untuk menelaahnya. Maka dapat saja para pihak menunjuk seseorang atau yang lebih ahli yang ilmunya relevan dengan bidang yang dipersengketakan, dan kewenangan dari ahli tersebut hanya sampai kata memberitahu pendapat. Yang kesembilan adalah pengadilan kasus kecil atau small claim court. Pengadilan kasus kecil merupakan model pengadilan dalam sistem panggilan biasa, tetapi dengan memakai prosedur dan sistem pembuktian yang sederhana. Pengadilan kasus kecil hanya berwenang mengadili kasus-kasus kecil dengan prosedur dan tidak dibenarkan menggunakan pengacara. Untuk model yang terakhir ini ada peradilan adat. Peradilan adat adalah badan-badan pengadilan adat yang dewasa ini yang bertugas untuk menyelesaikan masalah-masalah adat saja. Contohnya dari peradilan adat adalah seperti kerapatan adat Nagari di Minangkabau atau Tuha PU di Aceh. Untuk materi yang selanjutnya ini tentang macam-macam dari arbitrase. Yang pertama ada arbitrase mengikat, merupakan arbitrase yang putusannya bersifat jadi mirip dengan keputusan pengadilan yang sudah inkrah. Yang kedua, ini ada arbitrase tidak mengikat, merupakan arbitrase yang putusannya boleh diikuti dan boleh tidak diikuti oleh para pihak, jadi mirip dengan fact finding. Yang ketiga, ini ada arbitrase kepentingan, merupakan arbitrase yang tidak memutus untuk suatu sengketa, tetapi para pihak memakai jasa mereka untuk menciptakan provinsi-provinsi dalam kontrak yang oleh para pihak telah mengalami jalan buntu. Yang keempat ada arbitrase hak. Arbitrase hak sendiri memberi keputusan terhadap sengketa di antara para pihak. Jadi bukan hanya sekedar membuat provinsi dalam kontrak. Yang kelima ada arbitrase sukarela. Merupakan arbitrase yang dimintakan sendiri oleh para pihak, baik dimintakan dalam kontrak yang bersangkutan maupun dalam kontrak tersendiri. Yang keenam ada arbitrase wajib. Arbitrase yang oleh undang-undang diwajibkan untuk dilakukan, misalnya P4P atau P4D di bidang perburuhan. Wajib dilakukan untuk sengketa perburuhan. Yang ketujuh ini ada arbitrase ad hoc. Adalah arbitrase yang tidak ada badannya, tetapi hanya penunjukan orang-orang secara bebas oleh para pihak. Untuk materi yang selanjutnya tentang macam-macam dari arbitrase akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Mbak Aristawati Laili Rafidah. Saya Aristawati Laili Rafida dengan NPM 20.0101.0077 akan melanjutkan penjelasan mengenai macam-macam arbitrase. Yang ke-8 yaitu ada arbitrase lembaga,
yaitu sebagai lawan dari arbitrase ad hoc, yakni merupakan model arbitrase yang sudah ada lembaga atau badannya, serta sudah ada juga aturan mainnya, sehingga para pihak tinggal memilih mereka atau badan tersebut memilih arbiter untuk mereka. Contohnya yaitu BANI, ICC, ICSID, dan lain-lain. Yang kesembilan yaitu ada arbitrase nasional, yaitu arbitrase di mana para pihak yang bersengketa adalah para pihak dalam satu negara. Kadang juga ada arbitrase badan atau lembaga yang dimaksud untuk para pihak yang nasional, misalnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI. Sebenarnya dimaksudkan untuk arbitrase nasional, tapi juga dapat dipergunakan sebagai arbitrase internasional. Yang ke-10 ada arbitrase internasional, yaitu arbitrase di mana para pihak yang bersengketa adalah berasal dari negara-negara yang berbeda dengan mengacu kepada peraturan arbitrase internasional tertentu. Misalnya, memilih arbiter yang dikehendaki tetapi memilih peraturan dari United Nations Commission on International Trade Law. Selanjutnya yaitu arbitrase kualitas. Adalah arbitrase yang menyangkut dengan fakta-fakta sehingga harus jeli memilah-milah fakta tersebut serta menginterpretasi dan menganalisisnya. Yang ke-12 yaitu arbitrase teknis. Adalah arbitrase yang menyangkut dengan hal-hal yang timbul dari penyusunan dan penafsiran suatu kontrak. Yang ke-13 yaitu arbitrase umum. Suatu arbitrase yang berbentuk badan yang mempunyai ruang lingkup di semua bidang hukum, misalnya BANI. Dan yang terakhir yaitu arbitrase bidang khusus, yaitu suatu arbitrase yang berbentuk badan yang tidak mempunyai ruang lingkup di semua bidang hukum, tetapi hanya mempunyai ruang lingkup di bidang hukum tertentu saja. Misalnya arbitrase muamalat yang khusus menyelesaikan sengketa terhadap atau dengan bank yang berdasar dengan syariat Islam. Secara internasional, arbitrase khusus misalnya Commodity Trade Arbitration, ICSID, Maritime Arbitration, dan Construction Industry Arbitration, dan lain sebagainya. Slide selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan arbitrase. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai kelebihan arbitrase sendiri. Kelebihan arbitrase yang pertama yaitu prosedur yang dilakukan tidak berbelit sehingga putusan akan cepat didapat dan putusan tidak diekspos di depan umum. Yang kedua, biaya yang lebih murah. Yang ketiga, para pihak dapat memilih hukum mana yang diberlakukan oleh arbitrase dan hukum terhadap pembuktian dan prosedur lebih luas. Yang keempat yaitu para pihak dapat memilih sendiri para arbiternya dan dapat dipilih habitat dari kalangan ahli dalam bidangnya. Yang kelima yaitu keputusan dapat lebih terkait dengan situasi dan kondisi, namun pada umumnya putusan berupa ikrar atau final dan banding. Yang keenam yaitu putusan arbitrase juga dapat dieksekusi oleh pengadilan tanpa atau sedikit dengan review. Dan yang terakhir yaitu prosedur arbitrase lebih mudah dimengerti oleh masyarakat banyak. Selanjutnya mengenai kekurangan-kekurangan dari arbitrase. Yang pertama ada tersedia dengan baik untuk perusahaan-perusahaan besar, tetapi tidak tersedia untuk perusahaan kecil. Yang kedua, due process yang kurang terpenuhi. Yang ketiga yaitu kurangnya unsur finality dan kurangnya power untuk mengiring para pihak ke settlement. Yang keempat yaitu tidak menghasilkan solusi yang bersifat preventif. Dan yang kelima yaitu kualitas putusan yang sangat bergantung pada kualitas arbiter. Slide selanjutnya yaitu mengenai eksekusi putusan arbitrase, yaitu ada dua. Yang pertama eksekusi secara sukarela dan secara paksa. Yang pertama yaitu eksekusi secara sukarela adalah eksekusi yang tidak memerlukan campur tangan dari pihak ketua pengadilan negeri manapun, tetapi para pihak melaksanakan sendiri secara sukarela terhadap apa yang telah diputuskan oleh arbitrase yang bersangkutan. Yang kedua yaitu ada eksekusi secara paksa, yaitu bila mana pihak yang harus melakukan eksekusi tetapi secara sukarela tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya paksa. Dalam hal ini campur tangan pihak pengadilan diperlukan, yaitu dengan memaksa para pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan tersebut, misalnya dengan melakukan penyitaan. Slide selanjutnya yaitu kontrak arbitrase. Dengan kontrak arbitrase ini yang dimaksudkan adalah suatu kesepakatan, yaitu sebelum atau sesudah terjadi sengketa di antara para pihak yang bersengketa untuk membawa ke arbitrase setiap sengketa yang timbul dari suatu bisnis yang terbit dari transaksi tertentu.
Dalam hubungan dengan kontrak arbitrase terdapat istilah pactum de compromitendo, yaitu suatu kesepakatan di antara para pihak terhadap pemilihan arbitrase dilakukan sebelum terjadi perselisihan. Yang selanjutnya yaitu ada arbitrase internasional. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pengertian, ruang lingkup, dan tahap-tahapnya. Jadi yang dimaksud dengan arbitrase internasional adalah arbitrase lembaga maupun arbitrase ad hoc yang melibatkan pihak dari dua negara yang berbeda. Jika arbitrase internasional tersebut merupakan suatu arbitrase lembaga, maka terdapat banyak arbitrase lembaga seperti itu di dunia ini, yakni arbitrase yang mengkhususkan diri untuk masalah-masalah internasional. Misalnya yaitu ICC, ICSID, LCID, dan SIAC. Nah, selanjutnya yaitu ruang lingkup dari arbitrase internasional. Menurut pedoman yang diberikan oleh United Nations Commission on International Trade Law, baru termasuk ruang lingkup arbitrase internasional manakala memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, jika pada suatu saat menandatangani kontrak yang menjadi sengketa, para pihak mempunyai tempat bisnis di negara berbeda, atau yang kedua, jika tempat arbitrase sesuai dengan kontrak arbitrase berada di luar tempat bisnis para pihak, atau yang ketiga, jika pelaksanaan sebagian besar dari kewajiban dalam kontrak berada di luar kontrak bisnis para pihak atau pokok sengketa sangat terkait dengan tempat yang berada di luar tempat bisnisnya para pihak, atau yang keempat, pihak dengan tegas telah menyetujui bahwa pokok persoalan dalam kontrak arbitrase berhubungan dengan lebih dari satu negara. Putusan arbitrase internasional atau asing dapat dieksekusi di Indonesia, dan pihak yang berwenang melakukan eksekusi putusan arbitrase internasional atau asing tersebut adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya yaitu tahap-tahap eksekusi putusan arbitrase internasional. Yang pertama, tahap penyerahan dan pendaftaran putusan. Yang kedua, tahap permohonan pelaksanaan putusan. Yang ketiga, tahap perintah pelaksanaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan yang keempat yaitu tahap pelaksanaan putusan arbitrase. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.